Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christophorus Manalhan Sudaseno dan juga bersama teman saya, Sania dan juga Musa, kami akan mulai menjelaskan kearifan lokal yang berasal dari Karawang dan juga di luar Karawang, atau contohnya Bali. Jadi teman-teman, simak videonya baik-baik ya. Definisi kearifan lokal. Kearifan lokal adalah suatu pandangan hidup yang berkembang secara turun-temurun dan pedoman untuk membantu kesulitan dalam hidup. Setiap suku memegang kearifan lokal dan mengandung nilai-nilai seperti sosial budaya yang berbeda. Dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, nasihat-nasihat leluhur untuk selalu berbuat kebaikan, bahkan lingkungan tempat tinggalnya. Bila nasihatnya bernilai negatif, perlahan-perlahan nasihat tersebut akan menghilang. Next, ada fungsi dari kearifan lokal. Yang pertama, ada sarana konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang ketiga, ada sarana perwujudan etika dan moral. Yang keempat, sebagai sarana integrasi sosial. Dan yang terakhir, sebagai sarana dalam mengembangkan kebudayaan serta ilmu pengetahuan. Jadi, ciri-ciri kearifan lokal itu ada 5 teman-teman. Pertama, memiliki pertahanan terhadap budaya luar. Kedua, memiliki kemampuan untuk mengendalikan budaya lokal. Ketiga, memiliki kemampuan dalam mengakomodasi budaya luar. Keempat, memiliki kemampuan memadukan budaya asli dengan budaya luar. Kelima, memiliki kemampuan dalam mengarahkan perkembangan budaya. Next, ada kearifan lokal Tanah Karawang. Tradisi itu ada tradisi ngayun atau ngemitan, tradisi mendoakan dan memberikan nama kepada bayi yang baru lahir, umumnya dilaksanakan 7 hari setelah kelahiran. Selanjutnya ada tari jaipong, tari daerah khas Jawa Barat yang berasal dari Karawang, menggabungkan unsur silat, wayang golek, dan ketuk tilu dengan gerakan yang lincah dan dinamis. Selanjutnya ada rumah adat, yaitu Jolopong. Rumah Jolopong adalah rumah adat Sunda yang banyak ditemukan di Karawang. Bentuk atapnya yang sederhana dan keterbukaan, terbuat dari bahan alami seperti bambu dan kayu. Rumah ini mencerminkan keharmonisan dengan alam serta nilai gotong royong dan kebersamaan masyarakat Karawang. Dan selanjutnya dari makanan, yaitu soto gempol. Soto ini tradisional dengan kuah bening yang kaya rempah, disajikan dengan berbagai pilihan topping seperti daging, babat, usus, dan acar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stania Usada Hatman, saya dari kelompok 8. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Analisis Kearifan Lokal. Baik, setelah sebelumnya kita membahas pendahuluan serta kearifan lokal Tanah Karawang, pada bagian ini saya akan melanjutkan dengan membahas kearifan lokal dari daerah lain, yaitu Provinsi Bali. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana ciri khas budaya Bali, lalu membandingkannya dengan kearifan lokal yang ada di Karawang. Pertama, dari segi tradisi. Bali memiliki banyak sekali tradisi yang terkenal teman-teman. Salah satunya adalah upacara ngaben. Apa sih itu upacara ngaben? Jadi, upacara ngaben adalah upacara pembakaran jenazah untuk menyucikan roh agar kembali ke Sang Pencipta. Jadi kayak simbol penyucian gitu loh teman-teman. Selain itu, upacara ngaben memiliki makna nih teman-teman, yaitu melambangkan keikhlasan, rasa hormat, dan spiritualitas yang tinggi. Selain itu, menunjukkan kepercayaan pada siklus kehidupan. Keterkaitannya dengan Karawang, sama seperti tradisi Seren Tahun di Karawang, ia menekankan rasa syukur dan nilai religius. Tapi kalau upacara ngaben ini cenderung lebih religius dan kuat terhadap pengaruh budaya Hindu. Sedangkan kalau Karawang kan dipengaruhi budaya Sunda dan Islam. Baik, selanjutnya pada aspek tarian di sini saya mengambil tari kecak. Apa sih itu tari kecak teman-teman? Jadi tari kecak itu salah satu tarian
terkenal juga dari Bali. Tari kecak ini memiliki makna menggambarkan kisah Ramayana dan menjadi simbol persatuan karena ditarikan oleh puluhan penari laki-laki teman-teman yang duduk melingkar sambil menyerukan cak cak cak. Jadi para laki-laki ini membuat kayak bundaran atau dibuat lingkaran seperti itu, lalu mereka menyerukan cak cak cak. Nilai-nilai yang terkandung dalam tari kecak, pertama, kebersamaan dan kekompakan. Kedua, keberanian dan pengorbanan. Ketiga, cinta terhadap budaya dan seni daerah. Selain itu, tari kecak juga memperlihatkan semangat kolektif masyarakat Bali, teman-teman. Tidak ada alat musik, hanya suara manusia. Hal ini menunjukkan kreativitas dan kerjasama yang kuat. Keterkaitannya dengan Karawang, sama seperti tari topeng banjir dari Karawang, tari kecak menjadi sarana ekspresi budaya dan pendidikan moral. Keduanya berfungsi menjaga identitas daerah melalui seni pertunjukan. Aspek ketiga ada rumah adat. Di sini saya mengambil rumah adat Balai Daja. Jadi teman-teman, rumah adat Balai Daja adalah salah satu rumah tradisional dari Bali. Makna dari rumah adat Balai Daja adalah rumah utama masyarakat Bali yang melambangkan keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam sesuai dengan filosofi Trihita Karana. Apa sih itu Trihita Karana? Jadi, Trihita Karana adalah filosofi hidup Hindu oleh masyarakat Bali yang berarti 3 penyebab kebahagiaan, yaitu 3 hubungan harmonis yang mendasari kesejahteraan, seperti manusia dengan Tuhan atau parahyangan, manusia dengan sesama atau pawongan, dan manusia dengan alam atau palemahan. Nilai-nilai yang terkandung pada rumah adat Balai Daja adalah 1. Keseimbangan hidup, kedua, kesucian dan keteraturan, ketiga, kehidupan spiritual yang harmonis. Selain itu, struktur rumah Balai Daja dibuat berdasarkan arah mata angin dan fungsi spiritual setiap ruangan, teman-teman. Ini mencerminkan kebijaksanaan lokal dan rasa hormat terhadap alam. Keterkaitannya dengan Karawang, mirip dengan rumah Jolopong Karawang yang menekankan kesederhanaan dan keharmonisan dengan alam. Balai Daja juga menunjukkan bahwa masyarakat Bali hidup selaras dengan lingkungan dan nilai-nilai spiritual. Lalu aspek yang terakhir yaitu makanan khas. Di sini saya mengambil lawar. Makanan khas lawar memiliki makna yaitu makanan khas Bali dari campuran sayur, daging, dan bumbu rempah yang disajikan dalam upacara adat sebagai simbol keseimbangan dan kebersamaan, teman-teman. Nilai yang terkandung dalam makanan khas lawar ini, pertama, kebersamaan, kedua, kesyukuran dan rezeki dari alam, ketiga, keseimbangan antara rasa, bahan, dan makna spiritual. Selain itu, lawar tidak hanya makanan, tetapi juga wujud rasa syukur atas hasil bumi. Proses pembuatannya melibatkan gotong royong yang mencerminkan nilai sosial masyarakat Bali, teman-teman. Keterkaitannya dengan Karawang, sama seperti masyarakat Karawang yang mengadakan serentahun sebagai bentuk syukur atas panen padi, masyarakat Bali mengekspresikan rasa syukurnya melalui hidangan lawar saat upacara. Keduanya menunjukkan hubungan erat antara makanan, budaya, dan rasa terima kasih kepada Tuhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi perbandingan kearifan lokal Karawang dengan daerah lain. Jadi setelah kita ketahui, ada 4 aspek nih teman-teman kearifan lokal. Salah satunya ada dari tradisinya, tarian, rumah adat, dan makanannya. Jadi masing-masing daerah itu tuh memiliki perbedaan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan tersebut. Namun di sini saya hanya mengambil 3 aspek. Pertama rumah adat, kedua kesenian, lalu ketiga nilai-nilai. Pada aspek pertama yaitu rumah adat. Di Karawang, rumah Jolopong melambangkan kesederhanaan dan harmoni alam. Sedangkan pada rumah adat Bali berpola Trihita Karana yang menonjolkan keseimbangan spiritual. Bersamaannya sama-sama menjunjung harmoni dengan alam dan mencerminkan nilai kebersamaan. Perbedaannya, rumah Jolopong lebih sederhana teman-teman, sedangkan rumah Bali memiliki aturan spiritual dan arsitektur yang simbolis. Selanjutnya, aspek kedua, kesenian dan tari tradisional. Untuk Karawang, tari Jaipong menggambarkan semangat, keceriaan, dan kebebasan perempuan Sunda. Sedangkan dari Bali, yaitu tari kecak, mencerminkan penghormatan kepada dewa serta kekompakan masyarakat. Persamaannya itu, keduanya digunakan sebagai media ekspresi budaya dan kebersamaan.
Perbedaannya, tari Karawang lebih bersifat hiburan rakyat teman-teman, sedangkan tari Bali memiliki nilai spiritual dan upacara keagamaan. Selanjutnya, aspek terakhir yaitu nilai dan makna kearifan lokal. Di Karawang menonjolkan gotong royong, kesederhanaan, dan keseimbangan dengan alam. Sedangkan di Bali menunjukkan spiritualitas, kesucian, dan keharmonisan tiga unsur kehidupan, yaitu Trihita Karana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Persamaannya itu sama-sama menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup. Perbedaannya, nilai Karawang lebih sosial dan alamiah, sedangkan Bali lebih spiritual dan religius. Nah teman-teman, setelah kita udah membahas nih definisi dari kearifan lokal, lalu ciri-ciri kearifan lokal, dan juga kearifan lokal yang ada di Bali dan juga ada di Karawang, kita dapat melihat bahwa kearifan lokal ini cukup variatif dan juga cukup unik. Lalu kita juga dapat menyimpulkan bahwa kearifan lokal itu adalah suatu pandangan hidup yang dikembangkan secara turun-menurun untuk membantu kehidupan sehari-hari. Aspek yang dimiliki ini cukup variatif dan juga bernilai positif. Jika ada yang negatif, maka perlahan-lahan itu akan menghilang. Di Karawang terdapat tradisi ngayun, tari jaipong, rumah adat jolopong, dan makanan khas soto gempol. Sedangkan di Bali terdapat upacara ngaben, tari kecap, rumah adat Balai Daja, dan makanan lawar. Kearifan lokal berperan sebagai sarana integrasi sosial, pengembangan budaya, serta pertahanan dan pengendali terhadap budaya luar. Kedua daerah ini memperlihatkan bahwa setiap kearifan lokal memiliki keunikan dan karakter tersendiri yang menjadi identitas budaya sekaligus cerminan nilai-nilai kehidupan masyarakatnya. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton dan juga memperhatikan materi-materi yang telah kami jelaskan. Semoga materi-materi yang kami jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga terima kasih teman-teman sudah menonton.